Audio Jungle. Audio Jungle. Halo guys, kembali lagi bersama saya Riprokis. Seperti biasa, saya akan berbagi tips tentang kreasi adenium ya guys. Oke, pada kali ini saya akan berbagi tips cara membuat adenium gendut ya guys. Bisa lihat seperti pada video ini. Lalu bagaimana caranya? Kita simak video ini sampai dengan selesai ya guys. Oke. Yang harus kita ketahui adalah adenium gendut seperti ini ya. Ini adalah faktor bawaan ya guys. Faktor bawaan. Jadi itu sangat mempengaruhi adenium, bentukan adenium ke depannya ya guys. Jadi ini biasa disebutnya di komunitas adenium Indonesia adenium karakter ya guys, sebagai adenium karakter karena ciri khas dia dari bentukannya yang berkarakter ya. Berbeda dengan jenis obesum ya guys, bisa dikatakan adenium sejuta umat ya. Jadi banyak sekali yang sudah memiliki ini dan lebih familiar ya tentang adenium yang di Indonesia ini ya guys. Jadi seperti itu ya. Jadi adenium obesum ini tidak akan bisa atau tidak akan kita dapatkan bentukan seperti adenium karakter seperti ini ya guys. Karena apa? Itu karena faktor bawaan atau faktor gen bawaan yang mempengaruhi pertumbuhan selanjutnya ya guys. Nah seperti itu ya. Nah bisa kita lihat perbedaan antara adenium karakter dan obesum itu sangat signifikan ya guys. Dari bentuk dan cabang ya guys. Jadi obesum ini memiliki cabang yang cenderung lancir ya guys kalau kita biarkan ya. Jadi itu khasnya obesum, memiliki cabang yang lancir ya guys. Dan percabangan itu bisa dibilang kurang aktif. Meskipun ada jenis adenium yang percabangan itu memiliki percabangan yang sangat aktif ya. Jadi ciri khas adenium adalah cabang yang lancir ya guys. Beda dengan seperti ini ya. Ini cenderung memiliki percabangan yang lebih kekar ya guys, atau gendut ya guys. Lalu bagaimana caranya kita membuat seperti ini atau adenium gendut seperti ini? Nah, yang pertama adalah pilih bibit dari adenium karakter ya guys. Itu yang paling penting. Jadi kita semailah bibit atau biji dari adenium karakter tersebut ya guys. Itu bisa kita dapatkan di grup atau komunitas-komunitas adenium yang ada di Indonesia ya guys. Nah itu yang pertama ya guys. Nah yang kedua adalah gunakan media yang kaya akan nutrisi ya guys. Kenapa? Karena itu salah satu faktor penting untuk membuat adenium kita menjadi gendut ya, atau adenium karakter ini memiliki bentukan yang maksimal ya guys. Nah, jadi media ini sangat mempengaruhi atau sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan adenium itu tersebut ya guys. Jadi karena nutrisi yang tersedia pada media tersebut ya guys. Jadi media yang saya pakai ini, saya menggunakan kompos daun terem besi, daun bambu, sekam bakar, dan kokopit ya guys. Jadi itu campurannya bisa kita sesuaikan menurut selera masing-masing ya guys. Jadi ingat, yang terpenting di balik itu adalah media yang poros. Itu harus ya guys, media yang poros. Nah selanjutnya yang ketiga adalah pemupukan secara berkala ya. Jadi selain diberikan atau menggunakan media yang kaya akan nutrisi, adenium ini kita berikan dengan nutrisi susulan ya, atau pupuk susulan dengan menggunakan itu bisa pupuk kimia maupun POC ya, organik. Jadi yang terpenting adalah saat menggunakan pupuk, sesuaikan anjurannya ya guys, sesuaikan pemakaiannya ya, agar adenium ini tidak overdosis ya guys. Itu sangat penting ya, jika adenium kita tidak ingin mengalami kebusukan karena terlalu over dengan dosis pupuk yang kita pakai ya guys, karena target yang ingin mendapatkan adenium cepat gendut ya guys. Nah, selanjutnya adalah tanam 1/4 bagian adenium kita ya guys. Nah itu juga bagian dari cara cepat untuk membuat adenium kita menjadi besar ya guys, atau gendut ya. Nah itu berlaku ketika kita memindahkan semaian seperti ini ya. Nah, jika kita semaian ini kita pindahkan, kita tanam 1/4 bagian adenium
tersebut ya guys, agar menghasilkan pertumbuhan adenium itu cepat besar ya guys. Nah, bisa saya contohkan pada adenium obesum ya guys. Nah, obesum juga bisa lebih cepat besar dengan menanam 1/4 dari adenium tersebut ya guys. Nah, bisa dilihat ya guys. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya yang kelima adalah penyiraman secara berkala ya guys. Jadi ingat, penyiraman secara berkala agar pertumbuhan adenium itu stabil ya guys. Contoh itu yang paling bagus untuk menyiram adenium adalah menjelang malam atau sore hari ataupun pagi ya guys, sebelum matahari terbit ya guys, agar menghindari terbakarnya daun adenium tersebut ya, karena masih tersisa atau ada sisaan air di bagian daun ya guys. Itu jika terpapar matahari, daunnya akan terbakar menguning ataupun bercak-bercak hitam ya guys. Itu ya guys. Nah, yang terakhir, yang keenam adalah simpan adenium di tempat yang terkena sinar matahari ya guys. Jadi lebih bagus itu simpan adenium di tempat yang terkena matahari full ya guys. Itu akan lebih bagus untuk pertumbuhan adenium tersebut ya, karena pada habitat aslinya adenium tumbuh di daerah panas ya guys, daerah gurun ya guys. Oke, jadi seperti itu ya guys, tips-tips dari saya, cara atau faktor yang membuat adenium gendut ya guys. Sampai di sini dulu ya guys tips dari saya tentang adenium kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipraktekannya di rumah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya guys, agar channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bermanfaat. Oke, assalamualaikum.